Hari Rabu dalam Pekan Suci dapat mengingatkan kita kepada Frater Herman yang sekarang namanya dipergunakan dalam judul Kolose Hermanum, yaitu komunitas tempat para frater Jesuit belajar filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Frater Herman menemani perjalanan penuh duka cita dari Romo Sanjaya yang diminta menjadi saksi iman Kristus menjelang akhir dekade 1945 sampai 1950, ketika Vatikan justru menjadi salah satu negara yang secara politis mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Semenjak tahun 1960-an, para frater Jesuit di Jakarta mencoba mengikuti jejak para rasul yang terus-menerus mencari kehendak Allah dalam jalan bersama Guru Nazaret yang sangat tidak ringan, walau sering pula mereka dianugerahi sukacita yang mengagumkan. Itulah sebabnya nama Herman dikenakan pada Kolose para frater Jesuit itu. Pada pelbagai titik tertentu, kesulitan seringkali mereka alami. Dalam kondisi itu, para sahabat Tuhan diundang untuk setia kepada Sang Kristus Immanuel, Tuhan bersama kita. Mungkin renungan mengenai Yesaya 50 ayat 4-9a bolehlah membawa kita merasakan pengalaman para murid Tuhan dan memberi kekuatan kepada kita di masa sekarang. Dalam pada itu, kita boleh pula mengenangkan para pelayan paguyuban umat beriman atau klerus, biarawan-biarawati atau awam, yang pada masa yang hampir bersamaan di seluruh Nusantara sampai ke pelosok-pelosok terpencil melayani pewartaan umat. Sampai sekarang banyak yang masih ingat pelayan-pelayan umat dengan atau tanpa tertabis, senantiasa mewartakan kabar gembira, menjaga sukacita para murid Kristus, membesarkan hati yang sering kali mengecil karena duka derita. Sebab para pelayan utama harus dimasukkan ke penjara pada zaman Jepang dan Perang Besar. Banyak dari mereka yang harus mengalami siksaan berat dari banyak pihak. Sementara itu, terdengar pula bisikan roh agar mereka memiliki pengharapan yang tidak putus-putusnya akan kemurahan hati Allah. Refleksi kita dipanggil untuk senantiasa mempunyai harapan akan karunia Roh Kudus menguatkan hati kita selama hidup. Bacaan Injil Lukas 4 ayat 16-21. Lukas, seperti sudah sering kita dengar, di sini menunjukkan optimismenya akan peran Tuhan Yesus dalam pemenuhan perjanjian Allah yang dibaharui. Oleh sebab itu, Tuhan diperlihatkan sebagai membaca dari perjanjian lama bahwa Allah tidak akan melupakan janjinya. Padahal perjalanan akhir ziarah Yesus sungguh berat. Hal ini pantas sekali kita ingat di tengah Minggu Suci menjelang peringatan cinta Allah yang dirayakan dalam masa penting ini. Guru dari Nazaret mengalami wujud nyata dari pengosongan diri ketika Sang Putra menjalani penjelmaan menjadi manusia Papa demi terwujudkannya kerahiman Bapa.
ajas dan dasar persembahan dirinya, menyemangati spirit Santo Ignatius dari Loyola sedemikian sehingga apapun disambutnya, supaya Allah makin dimuliakan gairahnya. Refleksi kita: jagalah hati untuk memuliakan Allah melalui Sang Kristus berkat daya Roh Kudus.